Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bagus Purnomo dalam program Papua Bicara. Tayangan ini dapat disaksikan di kanal YouTube Para TV News. Hari ini saya bersama seorang pemuda Kabupaten Jayapura yang cukup kreatif, di mana dia berhasil membuat produk sabun cair yang berbahan dari buah pinang. Namanya adalah Edmond Karuai. Dia adalah salah satu pengurus dari UMKM Davonsoro di Kabupaten Jayapura. Seperti apakah profilnya? Mari kita saksikan langsung. Halo bro, apa kabar? Halo bang, kabar baik. Mungkin saya mau bertanya sedikit tentang apa sih yang menjadi inspirasi dari Edmond sehingga bisa mengolah buah pinang menjadi produk-produk yang dapat digunakan dalam rumah tangga seperti sabun dan ada karbol dan lain-lain. Kira-kira seperti apa? Inspirasinya itu dari mana? Siap bang, jadi bagi saya sendiri yang melatar belakangi saya untuk menggerakkan atau memulai usaha ini adalah keinginan yang kuat dari saya selaku orang muda Papua untuk lebih maju. Dan yang paling penting adalah untuk mematahkan stigma buruk yang selama ini dilekatkan kepada kami orang asli Papua, yang mana kami dikatakan sering, izin saya katakan sering karena kami dikatakan tidak produktif dan cenderung lebih konsumtif. Untuk itulah saya berinisiatif untuk mendirikan usaha ini bersama dengan beberapa rekan-rekan muda, anak asli Papua juga, untuk menggerakkan usaha ini, di mana kami ingin supaya kami orang-orang muda Papua ini bisa lebih maju, lebih produktif, aktif dan inovatif dalam mengisi pembangunan yang ada dari sisi ekonomi. Kira-kira seperti begitu, Pak. Tapi inspirasi atau dapat ilmu dari mana sehingga bisa mengolah buah pinang yang merupakan buah khas dari Indonesia bagian timur ini jadi sabun dan karbol dan beberapa bahan yang dapat digunakan di rumah tangga. Kira-kira dapat ilmu dari mana? Jadi untuk saya sendiri yang menginspirasi saya untuk membuat produk ini dari pinang sendiri, bukan membuat ya, saya menginisiasi membuat. Jadi saya menggerakkan usaha ini dan saya menginisiasi untuk membuat produk berbahan dasar pinang ini karena yang pertama, kita orang Papua itu kita kental dengan pinang. Dalam artian seperti begini, dari sisi sosial dan budaya, kita orang Papua sebagai contoh ya, ketika ada pertikaian, ketika ada masalah-masalah atau konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat tingkat bawah, atau ketika kita bertemu dengan orang baru, percaya tidak percaya bahwa ketika kakak sodorkan pinang itu menjadi satu daya rekat atau satu daya komunikasi yang baik untuk kita bisa bersanding atau berkomunikasi yang lebih baik lagi. Nah, untuk itulah saya lihat bahwa pinang ini sebenarnya punya potensi. Terus yang kedua, kenapa sampai saya buat saya angkat pinang ini sebagai bahan baku untuk saya buat produk ini, karena yang pertama, ini pengalaman saya secara pribadi. Ketika saya sebagai anak muda Papua, saya masuk di beberapa perkantoran, hotel, resto dan lain-lain. Di situ kadang saya lihat ada tertulis dilarang menguda pinang, dilarang membuang dilarang mengunyah pinang, dilarang meludah dan lain sebagainya. Jadi semacam ada satu stigma buruk yang ditaruh terhadap pinang ini. Padahal pinang ini menjadi daya rekat yang bagus sekali untuk komunikasi dalam lingkup sosial kita orang asli Papua. Untuk itulah saya angkat bahan baku ini sebagai salah satu komoditas yang bagus untuk saya buat produk untuk mematahkan stigma itu.
stigma buruk terhadap Pinang bahwa tidak selamanya Pinang ini buat kotor. Patahkan stigma itu, saya bilang begini, kalau orang bilang Pinang itu buat kotor atau ada stigma buruk bahwa Pinang itu bikin kotor, saya buat Pinang itu jadi Pembersih. Oh, gitu. Seperti itu, Bang. Oh, kira-kira pendampingan selama ini pendampingan untuk, ya otomatis kan kalau kita membuat sabun dan lain-lain ini kan pasti ada ilmu-ilmu. Kira-kira ilmu apa mempelajari untuk buat sabun, karbol dan lain-lain, mempelajarinya dari mana? Jadi izin Bang, kalau saya secara pribadi saya mau bilang bahwa dunia ini sudah terlalu maju. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, saya mau bilang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Corbuzier bahwa ijazah itu hanyalah tanda dari pemerintah atau negara bahwa kau pernah mengenyam pendidikan setingkat itu. Tetapi kalau untuk belajar, kehidupan itu guru sejati. Dan di mana saja kita bisa belajar, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Jadi saya kira sebagai orang-orang muda itu orang-orang idealis, orang-orang kreatif, dan orang-orang yang selalu ingin maju. Terkecuali kita tidak ingin maju, baru kita tidak ingin berpacu. Jadi saya kira untuk pelajar sendiri, saya lulusan IPS, tetapi hal yang mendorong saya untuk membuat atau memproduksi produk ini sendiri itu karena keinginan saya yang kuat. Makanya saya ingin belajar. Kemajuan teknologi saya kira sekarang sudah cukup menunjang ya Bang. Di luar daripada pendidikan formal yang ada seperti saat ini, kuliah dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Oh, jadi bisa dikatakan kalau kawan Edmond ini mempelajari untuk buat sabun, karbol dan lain-lain ini bisa mempelajari di internet, entah itu dari YouTube dan channel-channel lainnya. Apa itu benar? Atau tidak Bang. Jadi sumbernya terlalu banyak. Kalau pernah ada pertanyaan seperti begini, kau anak KPS kenapa bisa buat sabun? Saya balikan pertanyaan itu. Kenapa ada sarjana pemerintahan dan sarjana hukum yang jaga parkir? Saya pernah ikut lomba dan saya tanya kepada saya punya penjuri seperti begitu. Disitulah saya mau bilang bahwa kehidupan ini terlalu adil untuk setiap manusia, karena berkat manusia itu merata di setiap kepala manusia tuh. Berkat Tuhan itu merata di setiap kepala manusia. Jadi untuk belajar, ketika kita ada keinginan pasti ada jalan. Saya lagi saya hari ini bikin sabun, saya tidak minder karena saya yakin bahwa apa yang saya buat dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang punya background ilmu yang seharusnya mereka buat barang ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih produktif lagi. Kira-kira seperti itu. Untuk awal membuat produk sabun ini, kira-kira tanggapan dari teman-teman atau saudara-saudara lain dari Edmond itu seperti apa? Apakah ada yang mendukung atau apakah ada yang bilang, kok bikin barang apa itu macam begitu, seperti apa tanggapan dari teman-teman atau kerabat-kerabat terdekat seperti itu? Siap Bang, itu pertanyaan menarik. Jadi ketika saya bilang saya mau bikin sabun, respon pertama yang saya dapat itu cuma tertawa. Tetapi saya bilang begini, ketika mereka cemooh saya, itu menjadi daya pacu, daya dorong, daya dobrak yang lebih bagus lagi untuk saya secara pribadi. Karena ketika dijatuhkan, disitulah motivasi kita akan muncul 1000 kali lipat untuk mengejar apa yang kita impikan itu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini Bang. Seperti itu Bang. Jadi itu bukan untuk menjatuhkan Edmond, tapi itu menjadi motivasi buat Edmond ya. Itu daya pacu Bang. Siap. Oke. Mungkin kita masuk ke sesuatu yang mungkin agak sensitif. Kalau dari pendampingan dari pemerintah sejauh ini sejak UMKM Dawonsoro berdiri itu apakah ada? Kalaupun ada itu dalam bentuk seperti apa? Siap Bang. Jadi saya jawab. Jadi UMKM ini didirikan tanggal 30 Juli tahun 2020. Tetapi untuk pergerakannya sendiri saya mulai sejak
tahun 2018. Jadi di tahun 2018 ketika mengikuti pelatihan dari beberapa lembaga, lembaga pendampingan atau pelatihan, saya mulai tertarik dengan dunia ini. Jadi saya mulai coba sendiri, belajar secara otodidak bagaimana menjadikan satu produk yang baik. Saya mulai pertama, hari ini produk saya ini sabun cair. Saya mulai pertama itu dengan sabun batangan. Saya mulai dengan sabun batangan. Tetapi karena saya bergerak secara swadaya, secara mandiri sendiri, dari keterbatasan biaya dan lain-lain, saya mulai mempelajari lebih lanjut bahwa karena begini, untuk kita jadikan sabun batangan itu kita butuh satu proses untuk jadi produk itu. Satu sabun batang itu kita butuh waktu itu sekitar, kalau tidak salah 1 sampai 2 minggu. Itu ada satu proses yang namanya proses saponifikasi. Itu proses pengerasan sabun. Dengan keterbatasan saya mulai berpikir bahwa kenapa saya tidak beralih ke sabun cair. Dari situlah saya mulai bergerak keluar. Ketika tekuni atau masuk ke dunia baru atau produk yang baru ini, saya lihat prosesnya mudah, bahan bakunya mudah didapat dan lain-lain. Saya mulai tekun di dunia atau produksi produk perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi ini produk PKRT yang ramah lingkungan, proses pembuatannya mudah dan bisa diproduksi dalam skala banyak untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki income bagi kami. Gitu. Untuk bahan bakunya sendiri Edmond ambil dari mana? Jadi untuk bahan baku sendiri untuk pinang ini, saat ini saya punya 2 mitra. Yang pertama di Pasar Yotefa, ada satu mama, dan di Pasar Baru Sentani ada juga satu. Jadi ada 2 orang ibu, mama, saya panggil mama. Ada mama satu di Pasar Baru, satu di Yotefa. Itu yang saya selalu ambil bahan baku dari situ. Jadi bahan baku yang saya gunakan, jadi untuk produk ini sendiri. Ketika hari ini yang abang lihat dia sudah jadi produk begini, ini prosesnya lama dan makan biaya, dalam artian seperti ini, Pak. Untuk penyempurnaan jadi satu produk itu ada biaya yang saya keluarkan dan itu cukup besar untuk jadi seperti saat ini yang abang lihat. Jadi untuk itulah, jadi contoh kalau macam bang bilang saya punya mitra dan lain sebagainya, ada 2 orang mama sekarang. Jadi untuk ambil bahan baku pinang yang kemudian diekstrak untuk menjadi bahan baku pembuatan sabun dan lain-lain, ya asas pemanfaatan saya kira sudah ada di sana. Jadi ke depan, hari ini saya bergerak skala home industry, jadi tidak menutup kemungkinan kalau ke depan jika Tuhan izinkan dan pemerintah ini peka dan saya dapat disupport, saya kira home industry ini dapat bergerak lebih besar lagi. Saya punya cita-cita besar bahwa dari UMKM atau home industry yang hari ini saya didirikan, saya punya cita-cita besar, tujuan mulia ke depan, saya ingin berkontribusi balik untuk pendapatan asli daerah, secara khusus di Kabupaten Jayapura dan lebih luas untuk Provinsi Papua. Kira-kira gitu, Pak. Untuk kira-kira kalau kita mau mendapatkan produk ini, kira-kira kita bisa dapatkan di mana? Jadi izin bang, untuk kemarin memang saya jualnya masih dari beberapa platform seperti Instagram, pemesanan via online dan lain-lain sebagainya. Untuk penjualan secara bebas belum, karena mengikuti aturan pemerintah yang ada di negara Republik Indonesia ini, makanya saya jualnya masih terbatas. Tetapi untuk kali ini, puji Tuhan, kami UMKM Pemuda Damansoro merupakan UMKM pertama yang mendapat
surat izin edar produk secara nasional dari Kementerian Kesehatan yang terintegrasi langsung dari OSS di BKPMRI atau Kementerian Investasi. Jadi kami hari ini punya legalitas lengkap, dan yang hari ini sisa akta hukum sudah ada, izin Kemenkes, izin edar produk secara nasional, dan yang terakhir yang kami kejar mungkin hak kekayaan intelektual untuk rahasia dagang untuk person, rahasia dagang, dan hak paten untuk merek. Oh gitu. Jadi tadi kan disebutkan kalau UMKM Pemuda Dafonsoro ini sudah bergerak sejak tahun 2018, tapi baru istilahnya baru dibentuk pada tahun 2020. Kira-kira dari tahun 2018 di UMKM Pemuda Dafonsoro itu. Siap Bang. Jadi dari tahun 2018, jadi ketika mengikuti beberapa pelatihan, beberapa pembimbingan dari lembaga-lembaga yang ada untuk pengembangan produk-produk home industry yang baik seperti begini, ketika saya pelajari dari tahun 2018-2019, saya mendapat kesempatan melalui salah satu abang saya. Saya punya kakanda, anggota DPR Kabupaten Jayapura, kakanda Wagus Hidayat, mendapat kesempatan ke Makassar karena di Papua ini belum ada toko kimia. Begitu tiba di Makassar, saya berkesempatan dan dimodali untuk belanja bahan baku dan lain sebagainya. Jadi ketika pulang dari Makassar di tahun 2019 itu, saya mulai dengan 25 liter. 25 liter pertama yang saya buat jadi, dan itu sudah didistribusi atau diberikan kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Dari 25 anggota DPRD Kabupaten Jayapura yang ada, sudah ada beberapa yang saya distribusikan produk, dan puji Tuhan tanggapannya baik. Terus untuk di dunia birokrasi sendiri, saya sudah yang memberikan respon baik ketika saya distribusi produk. Ada kita punya Mama Sekda Kabupaten Jayapura. Nah, dari 25 liter itu, ketika saya dipromosikan langsung oleh abangda saya, kakanda Wagus Hidayat, ketika mendapat respon baik dari teman-teman, abangda, kakak, mama, bapak yang mendoakan produk saya, mereka rasa produk ini baik. Nah, dari situlah saya mulai termotivasi untuk bagaimana saya bisa mengembangkan ini lebih baik lagi, karena saya lihat di situ ada prospek yang bagus, prospek yang jelas untuk menambah income bagi saya secara pribadi, dan bagaimana untuk saya menjadi berkat bagi teman-teman saya, orang muda yang lain, dengan membuka lapangan pekerjaan. Begitu. Oke. Ini adalah perbincangan yang cukup menarik, karena jarang sekali ada seorang pemuda di Kabupaten Jayapura dan Papua pada umumnya yang berpikir seperti Bro Edmond pikirkan ini. Oke, yang berikutnya saya mau tanyakan begini. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Kabupaten Jayapura sedang mencanangkan sebuah program Go Adipura. Saya dengar-dengar katanya Bro Edmond ini selain fokus bikin produk sabun dan beberapa produk lainnya ini, katanya juga produk-produk ini juga untuk mendukung adanya Go Adipura itu. Apakah itu benar? Siap Bang. Jadi pikiran besar ketika produk dan usaha atau home industry-nya hadir, yang pertama saya punya pikiran besar. Saya ingin supaya saya menjadi UMKM, usaha mikro pemuda pertama yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pikiran besar saya
ketika didukung oleh pemerintah daerah atau dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura menuju Bu Adipura, saya punya mimpi besar bahwa satu saat saya bisa ditunjang dengan satu motor Kaisar ya Bang, Kaisar ya, roda 3. Saya taruh tandon di situ 300 liter untuk melayani kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kabupaten Jayapura. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya mendukung program pemerintah menuju Bu Adipura dalam rangka pengurangan sampah plastik, kemasan, air mineral, dan lain-lain. Begitu Bang. Kira-kira produk yang sudah dikeluarkan tuh apa saja dan sudah berapa banyak sejauh ini sejak tahun 2020 lah? Jadi izin Bang, kalau kemampuan kami untuk produksi, kami 1 bulan itu kami bisa produksi 2 ton atau 2000 liter bahkan lebih. Tetapi karena rumah produksi kami masih kecil, karena kami masih skala home industry, jadi kami masih produksi terbatas, paling maksimal 2 ton atau 2000 liter. Untuk produk-produk ini sendiri, sertifikasi secara nasional sudah kami ikuti. Dan puji Tuhan, kami punya produk unggulan di sini, ada sabun cuci piring yang menggunakan ekstrak pinang ini, yang warna hijau Bang. Ya, jadi untuk sabun ini sendiri, jadi untuk akta hukum, izin edar nasional, dan lain-lain sebagainya untuk uji lab, puji Tuhan sudah aman dan kami siap produksi dalam jumlah besar. Tetapi karena kembali lagi saya bilang bahwa kami masih skala home industry, produksi rumah tangga, produksi rumahan, jadi kami ada di kapasitas 2000 liter. Ya, jika ke depan ada berkat Tuhan, kami ingin menambah produksi dengan jumlah yang lebih banyak. Kami juga punya pikiran besar untuk bagaimana hari ini di Kabupaten Jayapura kami punya 19 distrik, 144 kampung, 5 kelurahan, 9 dewan adat suku. Kami ingin memperdayakan teman-teman badan usaha milik kampung untuk bersama-sama dengan kami mengembangkan atau mendistribusikan produk ini. Disitulah kami ada dana bagi hasil untuk income pada Bumkam sendiri dan kontribusi balik terhadap PAD. Mungkin saya bisa menjelaskan kepada pemirsa semua tentang apa ini produk apa saja yang ada di depan sini kah? Siap Bang. Jadi mungkin sambil diangkat gitu. Untuk yang warna biru ini, jadi produk pertama kami itu sabun cuci piring. Ini produk pertama dan produk unggulan kami. Kemudian yang ada di ujung sebelah kanan saya ini, yang warna biru ini deterjen cair untuk cuci baju atau cuci pakaian. Yang ada di sini, ini izin Bang, ini salah stiker tapi tidak apa-apa. Ini produk terbaru kami. Ini pengkilat ban, dashboard, dan semir ban seperti kit. Nah, yang ini warna putih juga, ini karbol pinus untuk pel lantai, dan yang warna merah ini hand soap, sabun cuci tangan. Oke, mungkin satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit menggelitik. Jika ke depan ada seandainya, sini kita bicara seandainya saja. Seandainya ke depan kalau ada lembaga swasta atau pemerintah lain di luar Papua yang ingin mengambil atau membeli hak paten dari produk yang dihasilkan dari UMKM Pemuda Dawu Wonsoro, ini kira-kira seperti apa? Kalau ada yang ingin membeli hak paten dari
UMKM Pemuda Daun Soro? Apakah akan melepasnya begitu saja atau bagaimana? Jadi izin Bang, kalau untuk hak paten mungkin tidak ya. Karena dalam waktu dekat saya kejar untuk saya punya hak kekayaan intelektual. Jadi untuk hak paten tidak, karena yang pertama, hari ini produk yang abang lihat di depan saya kan, ini adalah mimpi saya yang diwujud nyatakan dalam bentuk produk seperti ini. Mungkin terlihat sederhana, tapi ini mimpi saya yang diwujud nyatakan. Jadi kalau untuk mengambil hak paten mungkin tidak, karena saya tetap bangga dengan apa yang saya buat. Saya bangga dengan berkat Tuhan yang ada di saya, yang saya terjemahkan dalam bentuk produk seperti begini sebagai anak Papua. Tetapi jika ada lembaga, perusahaan, NGO ataupun apalah entah apalah namanya ingin datang, mungkin kita dalam bentuk kerjasama atau kontrak dan lain sebagainya yang saling menguntungkan. Jadi kalau untuk belanja hak paten saya kira mungkin tidak, karena ini adalah mimpi besar saya yang diwujud nyatakan, dan hari ini secara visual kakak bisa lihat ada di depan saya. Oke. Kira-kira ke depan ini harapannya seperti apa dari produk yang Edmond dan saudara-saudara serta teman-teman lain kerjakan ini? Jadi harapan saya ke depan seperti semua teman-teman pengusaha yang ada di negara ini maupun di luar sana, bahwa harapan kami berharap bahwa usaha ini dapat berkembang, dapat terus produktif, inovatif untuk menciptakan produk-produk yang berdampak positif bagi masyarakat dan dapat memberikan dampak balik bagi kami dari sisi pendapatan maupun kontribusi juga kepada daerah dan negara ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin terakhir, Siapa? kira-kira karena ini kan masih dalam momen hari kemerdekaan Siapa? Indonesia yang ke-77 tahun, kira-kira dari Bro Edmond sendiri bisa tidak memberi satu quotes atau pesan kepada generasi atau pemuda-pemuda Papua saat ini seperti apa tentang bagaimana mereka supaya mereka bisa mandiri dalam melakukan segala hal, apapun pekerjaan mereka itu, kira-kira bisa tidak? Siap Bang, jadi kalau untuk memotivasi teman-teman di luar sana sebagai orang muda, saya kira saya orang muda, orang masih labil, orang masih ingin belajar, tetapi mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan bahwa sebagai orang muda jangan pernah berhenti untuk bermimpi lebih tinggi, bergerak lebih baik, berinovasi lebih giat, karena pada dasarnya berkat Tuhan yang ada di setiap kepala manusia itu merata, tinggal bagaimana kita mengelolanya lebih baik lagi. Untuk itu di momen kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun, saya mau sampaikan bahwa sebagai orang-orang muda kita harus lebih giat, lebih maju, lebih sayang dengan diri kita sendiri, karena kita adalah ciptaan paling mulia, ciptaan paling sempurna yang Tuhan titipkan di bumi ini untuk melakukan perkara-perkara besar ke depan. Kita harus merdeka secara finansial, merdeka secara pergerakan, dan merdeka secara inovasi. Demikian dari saya Bang, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Merdeka Bang. Merdeka. Itu tadi adalah perbincangan saya dengan Edmond Karwai, seorang pemuda kreatif dari Kabupaten Jayapura. Acara ini didukung penuh oleh Kopi dari Hati Sentani dan Usman Hotel Sentani.